Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore teman-teman. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Oke, materi kita sore hari ini yaitu inverse matrix. Oke, inverse matrix adalah sebuah kebalikan dari kedua matriks di mana apabila matriks tersebut dikalikan menghasilkan matriks persegi. Jadi kalau A kali B sama dengan B kali A, hasilnya akan jadi matriks identitas. Simbol dari inverse matrix adalah pangkat -1 di atas hurufnya. Contoh matriks B adalah inverse matrix A ditulis B sama dengan A pangkat -1. Begitu juga sebaliknya. Matriks A dan B merupakan dua matriks yang saling inverse atau berkebalikan. Nah, inverse matrix terdiri dari dua jenis, yaitu persegi 2x2 dan 3x3. Inverse matrix ordo 2x2. Di sini misalkan matriks A-nya A, B, C, D dengan AD dikurang BC tidak sama dengan 0, maka dicari dengan A pangkat -1 atau dibaca A inverse sama dengan 1 per AD dikurang BC atau determinan A. Minggu lalu kita udah belajar determinan itu AD dikurang BC. Kemudian kalau inverse itu, lihat posisinya, yang tadi posisi awalnya AB-nya begini, kita puter posisi, kemudian si BC-nya ditambah minus. Lihat contoh, di sini matriks A 4, 1, 7, 2. Maka A inverse-nya 1 per determinan A. Determinan itu 4 kali 2 atau A kali D dikurang B kali C atau 1 kali 7. Kemudian ini matriksnya kita putar nih, AD-nya diputar, yang tadinya 4 jadi 2, yang tadinya 2 jadi 4 nih diputar, kemudian si BC-nya kita tambahin minus. Setelah itu 1 per 4 kali 2 8, 1 kali 7 7. Kemudian hasilnya jadi 1 per 1. Jadi 1 per 1 itu kan nilainya 1. Dikalikan dengan matriks ini. Hasilnya akan bilangan itu sendiri. Matriksnya makanya angkanya nggak berubah. Oke, kita lanjut. Inverse matrix ordo 3x3 dengan adjoint. Jadi misalkan ada matriks A, kita udah pernah bahas juga nih, A11 berarti baris 1, kolom 1, baris 1, kolom 2, baris 1, kolom 3. Oke, untuk mencari inverse dari matriks yang ordonya 3x3, kalian harus cari dulu determinannya, determinan kemudian adjoint, Yang pertama cari determinan, kemudian cari adjoint. Nah, adjoint itu kita dapat dari kofaktor. Kofaktor A yang ditranspos. Lanjut. Oke, di sini ada contoh soal diminta untuk mencari inverse dari matriks A. Tadi yang pertama dicari adalah determinan. Mencari determinan matriks ordo 3x3 menggunakan sarus yang udah kita bahas minggu lalu, itu pertama kita tulis matriksnya, kemudian kita tulis 2 kolom pertama nih, kita tulis di sebelahnya, maka didapat 186 271 325 dikali, kemudian yang sebelumnya yang horizontal, bukan horizontal, yang membuat diagonal, yang diagonal ke kanan itu positif, kemudian diagonal ke kiri itu negatif, makanya di sini dikurang 24, dikurang 35, dikurang 24, maka didapat determinannya adalah 9.
Oke, kita lanjut. Adjoin. Nah, setelah cari determinan, tadi udah ya, nih determinannya kita dapat 9. Kita lanjut cari adjoin dari matriks A. Nah, dapat adjoin itu kita harus cari dulu kofaktornya. Ya. Cari kofaktor itu lihat, kita tadi udah bahas M11 berarti baris 1 kolom 1 nih ya. Kita dapat ini M11 berarti kita coret baris 1 kolom 1-nya. Ya. Jadi yang kita ambil hanya 8, 7, 5, 6. Kita taruh sini. Kemudian kalau baris 1 kolom 2, kita coretnya ini baris 1 kolom 2. Berarti yang kita ambil 2, 7, 1, 6. Nih. Ya. Kemudian kalau kita mau cari M13, berarti kita coret baris 1 kolom 3. Ya, baris 1 kolom 3. Maka yang kita ambil 2815 nih. 2815. Lanjut ke 21, berarti yang dicoret baris 2 kolom 1. Berarti yang diambil 2356. 2356. Kemudian kalau baris 2 kolom 2 berarti baris 2 kolom 2. Yang diambil berarti 1316. 1316. Baris 2 kolom 3 berarti baris 2 kolom 3 yang kita coret. Yang diambil 1316. Sorry. 23 ya. 23. Berarti 1215 nih. Kemudian baris 3 kolom 1, baris 3 kolom 1. Berarti yang diambil 2387. Lanjut ke 32, berarti baris 3 kolom 2. Berarti yang diambil 1327. Lanjut ke 33, baris 3 kolom 3. Maka diambil 1228. Nih, setelah itu jangan lupa untuk taruh tanda. Ya, jadi kita harus taruh tanda. Jadi ini baris 1 kolom 1 itu positif, ini negatif, ini positif. Kemudian ini negatif, positif, negatif. Kemudian ini positif, ini negatif, ini positif. Ya. Oke, setelah itu kita cari determinannya. Ya. Sama AD dikurang BC. Berarti 8 kali 6 dikurang 7 kali 5. 8 kali 6 itu 48, dikurang 7 kali 5, 35. Maka hasilnya 13. Kemudian 2 kali 6 hasilnya 12, dikurang 7 kali 1, 7. 12 kurang 7 hasilnya 5. Karena di sini ada negatif, maka ditulis negatif 5. 2 kali 5, 10 dikurang 8 kali 1. Berarti 10 dikurang 8 hasilnya 2. Begitu seterusnya. Ya, ini 2 kali 6 dikurang 3 kali 5. Ya, 12 kurang 15 hasilnya 3. Jadi negatif 3. Oh my God. 2 kali 6, 12 dikurang 3 kali 5. 15 berarti 12 dikurang 15 hasilnya min 3. Karena di sini min negatif juga, maka tandanya jadi positif. Begitu seterusnya ya, maka didapat nih hasilnya 13 min 5, 2, 3, 3 min 3, min 10, min 1, 4. Nah, untuk ini udah adjoin. Tapi kalau adjoin itu kita harus transpose lagi ya. Untuk mencari adjoin kita harus transpose. Jadi kita rubah nih yang tadinya baris jadi kolom. Jadi 13 min 5, 2, 3, 3 min 3, min 10, min 1, 4.
Oke, kalau udah dapet determinan, udah dapet adjoint, kita baru masukin ya. Rumusnya tadi 1 per determinan A dengan adjoint A. Jadi 1 per 9 ya, tadi determinannya 9. Kemudian kita masukkan si adjointnya ini. Kita pindahkan ke sini, kemudian kita kalikan ya. Jadi seluruh matriks yang ada di sini kita kalikan dengan 1 per 9, maka didapat hasilnya ini. Nah, setelah itu kita sederhanakan lagi. Ya, yang bisa disederhanakan hanya ini. 3 per 9, ya sama-sama bagi 3. Jadi hasilnya 1 per 3 yang ini. Selebihnya sama, 13 per 9, min 5 per 9, 2 per 9, dan seterusnya. Oke, semoga kalian semua paham. Yang belum paham boleh tanya ibu, chat pribadi. Yang sudah paham silahkan melanjutkan tugas. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.